Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova Nuraini. Kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3, tetapi kita kali ini menggunakan software Cabri 3D. Kita harus mengenal dulu tools yang ada di Cabri 3D. Yang pertama ada manipulation untuk di sebuah objek. Yang selanjutnya point, digunakan untuk membuat titik pada objek, perpotongan maupun titik tembus pada bidang. Yang selanjutnya ada Surf. Menu ini berfungsi untuk membuat garis. Ada line, segment, ray, vector, circle, arc, sonic, dan intersection. Kemudian ada Plane. Menu ini berfungsi untuk membuat bidang. Ada plane, polygon, triangle, half plane, sektor, cylinder, cone, dan sphere. Yang selanjutnya ada Relative Construction. Menu ini berfungsi untuk membuat konstruksi. Ada perpendicular line, parallel, perpendicular vector, dan lainnya. Selanjutnya Transformation menu. Ini berfungsi untuk membuat objek. Ada central, half turn, reflection, translation, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Regular Polygon. Menu ini berfungsi untuk membuat segi banyak. Gunakan untuk membuat bangun prisma dengan alas yang berbeda. Selanjutnya Polyhedra. Menu ini berfungsi untuk membuat bidang banyak. Ada tetrahedron, exeget box, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya ada Regular Polyhedra. Menu ini berfungsi untuk membuat bangun ruang. Terakhir ada menu Distance, berfungsi untuk menentukan jarak dan panjang. Ada distance, length, area, dan lainnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat kubus. Pertama masuk ke menu yang tadi, terus kita klik 2 kali, kemudian kita tarik dan terbentuklah kubus. Ini tadi ada kesalahan, jadi kita tinggal hapus saja nanti. Kita tinggal klik kubusnya, kemudian kita delete. Setelah itu kita klik kubus yang tadi, kemudian klik kanan. Di sini kita bisa mengganti titik poinnya, warnanya, mengganti warna kubusnya, ataupun tidak memberikan warna. Klik shuffle style, kemudian empty, dan sudah tidak ada warna pada kubus yang kita buat. Selanjutnya kita akan memberikan segmen pada kubus yang kita buat tadi. Yang pertama, kita klik pada titik-titik sudut yang tadi. Kemudian ditarik ke titik sudut yang lainnya, sehingga rusuk yang tadi warna biru berubah menjadi warna merah. Kita lakukan untuk setiap sisi, setiap rusuknya. Ditarik dari setiap titik sudut ke titik sudut lainnya. Nah, seperti ini. Jadi, warna yang tadinya warna biru berubah menjadi warna merah. Lanjutkan sampai semua rusuknya berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita akan membuat bangun ruang yang lain, yaitu limas. Klik regular background, kemudian ke menu ke halaman pekerjaan kita, kemudian double klik dan kita tarik sehingga membentuk limas segitiga. Kita sesuaikan saja seperti itu. Kali ini kita akan menghilangkan juga untuk warna pada prisma yang tadi. Maksud saya limas. Caranya sama seperti tadi. Klik shuffle style, kemudian empty. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa melihat dari berbagai sisi dengan cara klik kanan kemudian geserkan kursornya. Yang selanjutnya kita akan membuat bangun ruang yang lain. Selanjutnya kita akan membuat prisma 6.
pilihan untuk segi 6, kemudian double klik pada halaman pekerjaan kita, kemudian tarik sehingga membentuk segi 6. Kemudian kita berikan perpendicular line di titik tengah segi 6 yang kita miliki tadi. Kemudian kita akan memberikan vektor. Klik di titik tengah segi 6 yang kita miliki, kemudian tarik ke atas mengikuti garis perpendicular tadi. Sesuaikan saja sesuai keinginan kita buat untuk tingginya nanti sebagaimana. Kemudian kita masuk lagi setelah diklik tadi, kemudian klik garis vektor yang tadi, kemudian tarik ke bawah dan jadilah prisma segi 6 yang kita inginkan tadi. Seperti itu. Setelah kita membuat bangun ruang yang tadi, kita bisa melihat untuk jaring-jaringnya dengan cara klik menu yang tadi, kemudian open polyhedra. Nah, kemudian kita klik. Jika ingin membukanya, kita klik salah satu bangun ruang yang tadi. Misalkan kita klik yang kubus dulu. Nah, setelah diklik, kemudian kita tarik sesuai arah pada tutupnya tadi. Kemudian yang balok. Nah, kita harus tarik sesuai dengan tutupnya. Ini ada kesalahan penarikan, jadi baloknya menjadi seperti ini. Kita coba tarik lagi kita coba saja sehingga jaring-jaring ini menjadi terbuka. Nah, seperti itu jaring-jaring untuk balok. Kemudian kita ke prisma yang tadi. Kita tarik sesuai arah tutupnya dan sudah terbuka menjadi seperti ini. Inilah contoh jaring-jaring dari bangun ruang. Selanjutnya kita akan mencari jarak titik pada kubus dengan menggunakan Cabri 3D ya. Kita gambar terlebih dahulu untuk kubusnya. Caranya seperti tadi. Kita sesuaikan saja ukurannya sesuai yang kita inginkan. Kemudian klik kanan, kita akan hilangkan warna pada kubusnya menjadi transparan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa melihat dari berbagai sisi kubus yang kita miliki. Kita pindahkan ke lebih tengah agar mudah. Kemudian kita akan memberikan titik pada setiap titik sudut. Kemudian kita beri nama pada setiap titik sudut. Yang pertama A, yang titik sudut yang kedua B. Kita klik pada titik sudut yang ketiga, kita beri nama C, yang selanjutnya D, dan untuk bidang yang atasnya kita beri nama titik E, kemudian titik F, kemudian titik G, dan yang terakhir titik H. Kita bisa geser-geser ini lembar kerja kita untuk melihat kubus yang kita buat dengan cara klik kanan, ditekan, kemudian geserkan mouse-nya atau kursornya. Kita letakkan saja sesuai keinginan kita agar mudah terlihat. Kita akan mencari panjang dari setiap titik. Klik length, klik garis dari antara A ke E 4,3 cm, A ke B 4,3 cm, B ke F, B ke C 4,3 cm, dan yang lainnya juga sama karena ini bangunnya adalah kubus. Jadi setiap panjang
rusuknya itu sama panjang. Nah, sekarang kita akan mencari jarak antar titik dalam bangun ruang menggunakan Cabri 3D. Contohnya kita ambil dari titik A ke titik C. Yang kita lakukan adalah klik, kemudian tarik dari titik A ke titik C. Kemudian karena kita mencari jarak, kita klik distance, klik dari titik A ke titik C. Titik A, pastikan kita sesuai mengklik pada titiknya, ke titik C ya. Nah, sudah diketahui bahwa jarak dari titik A ke titik C adalah 6 cm. Langkah lain yang bisa kita gunakan juga, kita klik length, kemudian klik garis yang tadi dari A ke C, kemudian kelihatan hasilnya 6 cm, sama dengan kita mencari menggunakan distance tadi. Sekarang kita akan mencari jarak titik ke suatu bidang dalam bangun ruang menggunakan Cabri. Sekarang kita akan mencari jarak dari titik C ke bidang BDG. Karena bidang BDG itu membentuk segitiga, maka kita akan membuat bidangnya terlebih dahulu. Kemudian kita cari triangle. Kita klik dari titik G ke titik B, harus tepat pada titiknya ya, ke titik G, ke titik B maksud saya, kemudian ke titik D, dan jadilah bidang yang terbentuk adalah segitiga pada titik BDG. Yang akan kita cari adalah jarak dari titik C ke bidang BDG, maka kita membutuhkan segmen garis. Kita beri titik di titik E, kita tarik garis titik E ke titik C, seperti itu. Langkah selanjutnya kita membutuhkan segmen juga untuk dari titik G ke titik C. Dari titik G ke titik C karena kita membutuhkan garis ini untuk tegak lurus. Dan selanjutnya kita buat segmen dari titik G ke titik tengah antara garis A dan C yang tadi. Langkah selanjutnya kita akan membuat titik pada garis segmen yang kita buat tadi. Nah, kita pastikan itu berada di tengah-tengah titik yang kita buat tadi. Nah, kita lihat bahwa titik yang kita buat tadi berwarna merah. Jika berwarna merah, berarti titik kita sudah tepat berada di perpotongan garis yang tadi. Selanjutnya kita bisa mencari jarak antara titik C dengan bidang BDG dengan cara klik distance. Kemudian kita klik pada titik C. Pada titik C kita tarik ke titik tengah garis yang tadi, garis perpotongan yang tadi. Kita pastikan itu berada di titik tengah perpotongan garis yang tadi dan diketahui panjangnya adalah 2,5 cm. Jarak antara titik C dengan bidang BDG. Oke, sekian materi dari penggunaan Cabri pada bangun ruang khususnya untuk dimensi 3 kali ini. Oke, sekian untuk hari ini. Kita lanjut di lain waktu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.